Let's go. Halo guys, masih bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan sequel dari film Bagi, dan sekarang kita masuk yang kedua. Tanpa berlama-lama, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita India bernama Neha. Dia diserang komplotan penjahat, hingga dia harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. 2 bulan setelah kejadian tersebut, Neha yang sedang bersedih datang ke tempat ibadah untuk berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan inilah sang aktor utama dalam film ini yang bernama Ronnie. Dia adalah seorang perwira militer yang baru saja menyelesaikan misi membongkar kejahatan kelompok teroris yang menyamar menjadi warga sipil. Saat Ronnie kembali ke campnya, Neha yang selama 4 tahun terakhir tidak pernah menghubungi, tiba-tiba meninggalkan pesan untuk Ronnie. Karena hal tersebut, Ronnie meminta cuti selama 7 hari kepada atasannya untuk urusan pribadi. Selama 4 tahun berdinas di militer, tidak pernah sekalipun dia meminta izin. Komandan Baplang ini akhirnya menyetujui permintaan Ronnie. Saat dalam perjalanan pulang, kisah masa lalu Ronnie dan Neha terungkap saat mereka berdua kuliah di kampus yang sama. Ronnie saat itu diidolakan banyak mahasiswi karena ketampanan dan bakatnya dalam bermain basket. Temannya mencomblangkan Neha dan Ronnie. Disitulah kisah cinta mereka dimulai. Ronnie dengan berani mengungkapkan isi hatinya kepada Neha di depan ayahnya, meskipun dia tidak menyukai Ronnie. Dianggap arogan dan tidak tahu malu, hati Neha akhirnya luluh juga dan menerima Ronnie sebagai pujaan hatinya. Sejak cintanya diterima, Ronnie berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Kembali ke masa kini, saat Ronnie kembali bertemu Neha setelah 4 tahun perpisahan mereka. Ronnie terkejut saat melihat bekas luka dan raut kesedihan di wajah cantiknya. Setelah perpisahan mereka, Ronnie memilih berkarir di dunia militer meskipun cita-citanya 4 tahun yang lalu menjadi atlet basket. Sebaliknya, Neha telah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Nah, seperti diperlihatkan di scene awal, ketika dia sedang mengantar putrinya itu untuk masuk sekolah, anaknya diculik oleh orang yang tidak dikenal. Hingga saat ini dirinya tidak berhasil menemukannya kembali. Neha meminta bantuan Ronnie untuk menyelamatkan putrinya itu. Meskipun masih merasakan sakit akibat perpisahannya dengan Neha 4 tahun silam, namun hati kecilnya mengatakan Neha masih memendam rasa kepadanya. Ronnie tidak kuasa menolak saat Neha begitu mengharapkan bantuannya. Setelah menginap di sebuah hotel di gua, Ronnie mencari mobil dari seorang pria bernama Usman. Setelah melihat ID card-nya, Usman terkejut dan menaruh rasa hormat serta bangga karena kedatangan tamu seorang marinir yang mengabdikan dirinya kepada negara. Selama 2 bulan terakhir, Neha berusaha mencari keberadaan putrinya yang bernama Ria. Penculik itu tidak pernah menghubunginya. Tidak ada kemajuan ataupun petunjuk dari pihak kepolisian. Dia juga merasa suaminya yang bernama Sekar mengalami depresi. Yang sangat mencurigakan, polisi malah memaksanya untuk menutup kasus ini. Mereka berdua kemudian pergi ke kantor polisi untuk menanyakan kembali kasus ini. Seorang inspektur yang menangani kasus Neha tanpa rasa malu kembali memaksanya menandatangani berkas penutupan kasus. Ronnie benar-benar kehilangan kesabaran karena polisi bejat ini malah menggoda Neha yang jelas-jelas sedang terguncang akibat kehilangan putrinya. Dan ini pelajaran militer yang diberikan Ronnie.
Aksi Roni baru berhenti setelah Neha memintanya. Roni kemudian dibawa ke sel penjara, dilucuti pakaiannya dan dipukuli para polisi. Mereka baru menyadari telah menyiksa seorang marinir setelah melihat lubang peluru di pundaknya. Tak lama kemudian, kepala polisi yang bernama Dick Ajay datang untuk menyelesaikan masalah ini. Roni dibebaskan setelah atasannya menelepon Dick Ajay. Mereka menganggap masalah ini telah selesai dan Roni kembali ke dinas militernya. Dalam perjalanan kembali pulang, Roni kembali memikirkan nasib Neha dan anaknya. Ditemani Usman, dia datang ke sekolah untuk menanyakan kasus penculikan ini. Kepala sekolah di sana mengatakan tidak ada kasus penculikan dan itu hanyalah hoaks. Dia pun menyangkal kalau Ria adalah murid di sekolah ini. Bahkan pemilik rumah yang berada di seberang sekolah itu mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Tidak menyerah, Roni melihat CCTV rumah itu yang langsung mengarah ke TKP. Kembali ke Neha, Roni tidak menemukan satupun foto putrinya itu, bahkan di media sosial. Karena Sekar melarang Neha. Tiba-tiba adik Sekar yang bernama Sani datang. Untuk menghindari masalah, Neha meminta Roni untuk pergi. Bukan orang biasa, Sani ternyata adalah seorang gangster sekaligus pecandu narkoboy. Diam-diam, Roni mengawasi gerak-geriknya. Dia curiga kalau kasus penculikan ini masih berhubungan dengan suaminya. Kembali ke kisah lama Roni dan Neha. Kala itu, mereka berdua diam-diam memutuskan untuk menikah meskipun ayah Neha tidak merestui hubungan mereka berdua. Di saat hari pernikahan digelar, Neha mendapat kabar kalau ayahnya dirawat setelah dinyatakan oleh dokter mengidap kanker stadium 4. Saat itulah Neha memutuskan hubungannya dengan Roni. Kembali ke Roni, dia tidak sengaja menemukan ID card seorang anggota polisi Lucknow bernama Anand. Kartu itu dia manfaatkan untuk masuk ke dalam rumah yang berada di seberang sekolah. Anehnya, Roni tidak menemukan rekaman saat kejadian berlangsung, seakan telah sengaja dipotong. Petugas keamanan mengatakan, bos mereka menyuruh pulang lebih awal ketika polisi datang ke rumah ini. Yang mengejutkan, dari rekaman 1 hari sebelumnya, terlihat Sani mendatangi rumah ini. Roni membayar si satpam agar dia mendapatkan hasil rekaman yang terpotong. Di sisi lain, kantor kepolisian kedatangan ACP baru bernama Lohasing dengan pangkat di bawah Dick Ajay. Gayanya boleh cuek, namun Lohasing dikenal sangat jujur anti KKN dan berani memberantas kejahatan tanpa pandang bulu. Roni melanjutkan penyelidikannya dengan membuntuti Sani dan komplotannya. Tak diduga, Roni menyaksikan transaksi jual beli narkoboy antara anak buah Sani dan Usman. Roni sempat disergap oleh kedua mafia Rusia itu, namun tidak sulit baginya untuk melumpuhkan mereka. Stop! Roni kembali mendatangi Usman untuk memaksanya menyebutkan hubungan dia dengan Sani. Usman meminta Roni menjauh dari Goa karena mereka bukanlah mafia biasa. Jaringan mereka begitu kuat. Di sini Roni balik mengancam karena dialah yang telah salah memilih langkah. Tiba-tiba, komplotan mafia Rusia itu datang. Hampir terjadi baku hantam sebelum Usman mencegahnya. Roni kemudian menunjukkan foto Ria. Usman mengaku tidak pernah melihatnya. Kembali ke hotel, Roni kembali bertemu Anand yang meminta ID card-nya dikembalikan. Untuk memancing sindikat penculik, Roni memajang foto Ria di media cetak. Beritanya menyebar ke seluruh penjuru Goa. Beberapa orang menghubungi Roni dan mengaku mengetahui keberadaan Ria, namun mereka meminta sejumlah uang. Nah, sudah jelas mereka hanya penipu yang memanfaatkan situasi. Seorang pria bahkan mengaku kepada Roni dia adalah ayah dari Ria yang hilang di Mumbai. Pengakuan dia membuat Roni makin pusing apa yang sebenarnya terjadi kepada Neha. Roni sempat menghajarnya, namun pria ini langsung menunjukkan akte kelahiran putrinya itu. Tiba-tiba, Sekar menelepon Roni dan meminta untuk bertemu dengannya. Anak buah Sani yang ditugaskan untuk mengawasi Roni justru melihat polisi Anand berada di lokasi tersebut.
Kemudian Roni pergi menemui Sekar dengan mengaku sebagai polisi dan membawa identitas Anan. Roni makin dibuat pusing setelah Sekar membeberkan bahwa sebenarnya dia dan Neha tidak memiliki anak. Setelah kejadian itu, Neha mengalami koma selama 10 hari. Setelah dia sadar, Neha menanyakan Ria kepadanya dan semua orang. Padahal Neha mengalami keguguran. Dokter menyimpulkan Neha terkena PGST pasca gangguan stres traumatis. Ungkapan Sekar begitu meyakinkan. Roni pun menyimpulkan ini semua hanyalah imajinasi Neha. Roni semakin yakin bahwa Neha hanya membodohinya setelah dia melihat bukti rekaman yang ditunjukkan satpam rumah itu. Terlihat Neha diserang oleh 2 orang penjahat, namun Roni tidak melihat adanya anak kecil. Roni kembali menemui Neha dan mengungkapkan kekecewaannya bahwa ini semua bohong. Dari bukti-bukti yang dia dapatkan, Neha tidak pernah melahirkan anak. Di sini Neha semakin depresi. Satu-satunya orang yang dia harapkan dapat mengembalikan anaknya kini bersikap sama seperti orang lain. Saat Roni mengambil kuncinya, tidak sengaja dia melihat stiker ketinggian anak. Dia baru menyadari Ria benar-benar ada. Naas, ketika Roni berpaling, Neha menjatuhkan dirinya dan tewas saat itu juga. Inspektur Loha bergerak cepat. Dengan gaya nyelenehnya, dia menginterogasi Sekar untuk menyelidiki kasus kematian istrinya. Loha telah memegang bukti keterkaitan Roni dalam kasus ini dari rekaman CCTV apartemen dan panggilan terakhir di ponselnya. Roni yang sedang menyesali kesalahannya didatangi oleh Usman. Terungkap ketika Usman menemui Sani, dia melihat dengan kepalanya sendiri bahwa anak buah Sani membawa Ria ke markasnya. Di saat yang sama, datang 2 pembunuh bayaran ke hotel ini. Bukan Roni yang mereka targetkan, namun malah polisi Anan yang ditemukan tewas tergantung. Roni dan Usman sempat berada satu lift dengan kedua pembunuh bayaran itu. Hari pembalasan pun tiba. Datang seorang diri, Roni menghajar Sani dan beberapa anak buahnya untuk mencari keberadaan Ria. Pengejaran berlanjut saat Sani mencoba melarikan diri. Sialnya, polisi lebih dulu menangkap mereka berdua sebelum Roni berhasil membuka mulutnya. Di dalam sel, Roni berteriak dan mengutarakan kekecewaannya kepada pihak kepolisian yang membiarkan Neha kehilangan anaknya. Merasa dihina, Loha masuk ke dalam sel dan mengajak Roni untuk sparring. Baku hantam di antara mereka berhenti setelah Dig Ajay datang ke sana. Roni kemudian menghadirkan Usman yang menjadi saksi mata penculikan yang dilakukan oleh Sani. Usman siap bersaksi di hadapan pengadilan apa yang dia lihat. Saat Dig Ajay melakukan interogasi kepada Sani, dia mengaku tidak mengetahui Ria. Tangan Loha sudah gatal ingin menghajar si Sani. Namun tanpa diduga, dia merampas senjata milik Dig Ajay dan ini yang terjadi. Harapan Roni untuk menemukan Ria telah sirna dengan tewasnya Sani. Nasib sial menimpa Usman, 2 pembunuh bayaran itu datang ke rumahnya. Dig Ajay meminta Roni menyerahkan kasus ini kepadanya. Tangan dan kaki Usman dipatahkan oleh pembunuh ini. Ketika Roni datang untuk menemui Usman, tiba-tiba setelah sempat mendapat serangan, Roni kembali bangkit dan menghajar mereka hingga tidak berdaya.
tangan dan kaki mereka dipatahkan untuk membalas perbuatan yang sama kepada Usman. Dan Usman pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dari ponsel milik si pembunuh, terungkap Dik Ajai adalah otak penyerangan ini. Pembunuh itu mengatakan Dik Ajai bersembunyi di sebuah hutan pinggiran sungai dengan ratusan tentara pribadi yang menjaga markasnya. Beberapa mobil polisi yang melakukan penghadangan tidak berhasil menghentikan Roni. Dengan syal merah milik Neha, Roni menumpas satu persatu komplotan Ajai. Tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Rambo India ini muncul dari dalam air dan ini yang terjadi. Sementara itu, tim kepolisian yang dipimpin Loha kedatangan kolonel militer atasan Roni. Bukan Roni yang dia khawatirkan, justru polisi korup yang menjadi target yang harusnya dia khawatirkan. Hutan ini sudah menjadi rumah bagi Roni. Setelah mempersiapkan persenjataan, Roni menyerang markas penjahat ini. Gerakannya super epik dan sangat mematikan. Helikopter yang dilengkapi mesin datang mengejarnya, namun ini yang terjadi. Roni kembali mendapat serangan hingga helikopternya pun terjatuh. Dalam kondisi terluka, dia mampu melanjutkan misinya untuk memberi pelajaran kepada si Ajai yang sedang bersembunyi. Setelah dihadang seorang petarung, 5 orang datang sekaligus untuk mengepungnya. Bukan hal yang sulit bagi perwira militer ini untuk melumpuhkan mereka. Roni akhirnya menemukan pria yang mengaku sebagai ayah Ria di markas ini. Dia pun menjadi target kemarahan Roni. Tiba-tiba si Ajai menembaknya dari belakang. Di sini terungkap Ajai memanfaatkan Sekar yang memiliki kekayaan dan keinginannya untuk menyakiti Neha dengan keji. Mereka membuat manipulasi seolah Neha tidak pernah memiliki anak. Berbagai pihak mereka suap untuk menutupi kasus ini. Roni pun kembali bangkit menyerang si Ajai. Dia pun berhasil meraih senjatanya kembali, namun Loha mendahuluinya menembak. Setelah si Ajai tewas, tiba-tiba muncullah seorang anak kecil dan dia adalah Ria. Ketika Loha menginterogasi Sekar, terungkap sebenarnya dia adalah pria mandul.
Kebenciannya kepada Neha memuncak karena dia yakin Ria bukanlah anaknya. Namun faktanya Ria adalah anak dari Roni. Karena itulah Neha meminta pertolongan Roni karena Ria adalah darah dagingnya sendiri. Sejak saat itu Ria dibesarkan oleh Roni dengan penuh kasih sayang. Namun setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film bagi yang kedua ini? Dengan plot flashback perlu diteliti dengan tidak terpotong karena akan hilang makna dari film jika melewatinya. Salah satu pesan dalam film ini yaitu tidak ada yang salah dengan seorang anak. Namun hanya orang tualah yang memiliki kesalahan akan perbuatan hingga lahirlah seorang anak. Nah, daripada menjurus ke perbuatan yang tidak sepatutnya, lebih baik kita suruput kompak. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.